Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani dari kelompok 2. Saya dan teman saya, Ade Dwi Lestari, akan memaparkan materi mengenai identifikasi perkembangan keluarga. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Ade Dwi Lestari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi pertama yaitu pengertian keluarga dan peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sedangkan peranan keluarga sendiri menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dalam peranan pribadi, dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, adapun peranan keluarga di dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, namun memiliki peran strategis dalam menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini dan intensif. Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari ketahanan sosial dalam masyarakat. Kekuatan dan ketahanan keluarga akan menciptakan masyarakat yang kokoh terhadap tantangan perubahan sosial yang sangat komplikat di masyarakat. Kehidupan keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat, antara lain agama dan adat istiadat. Pada era teknologi digital saat ini, di mana transfer informasi dan nilai-nilai global sangat cepat dan mudah diperoleh, akan sangat mempengaruhi nilai-nilai positif dan negatif, serta nilai-nilai baru dan tidak lama akan terus berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seiring perkembangan zaman. Selanjutnya, adapun tahap-tahap perkembangan keluarga. Yang pertama, tahap pasangan menikah dan belum punya anak. Yang kedua, tahap kelahiran anak pertama. Yang ketiga, keluarga dengan anak sekolah usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Yang keempat, keluarga dengan anak sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, keluarga dengan anak remaja. Yang keenam, keluarga dengan anak dewasa. Yang ketujuh, keluarga usia pertengahan. Dan yang kedelapan, keluarga usia lanjut. Adapun struktur keluarga, yang pertama yaitu keluarga inti atau nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan adapun keluarga besar atau extended family yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Selanjutnya, adapun tipe-tipe keluarga. Yang pertama, keluarga inti atau nuclear family adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, baik dari kelahiran ataupun adopsi. Yang kedua, keluarga asal atau family of origin merupakan suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan. Yang ketiga, keluarga besar atau extended family adalah keluarga inti ditambah keluarga lain atau karena hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Yang keempat, keluarga berantai atau social family adalah keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang menikah lebih dari satu kali, yang merupakan suatu keluarga inti. Yang kelima, keluarga duda atau janda adalah keluarga yang terbentuk karena perceraian atau kematian seseorang yang dicintai. Yang keenam, keluarga komposit adalah keluarga dari perkawinan poligami dan hidup bersama. Adapun peran dan fungsi keluarga. Peran keluarga. Keluarga berperan untuk menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu
dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam-macam peran dalam keluarga yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Novita dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Peran ayah. Ayah memiliki peran sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya. Ayah juga memiliki peran sebagai kepala keluarga, yang artinya ayah yang memimpin keluarganya. Ayah merupakan nahkoda dari keluarganya, sehingga ayahlah yang menentukan arah dan tujuan keluarganya. Ayah sebagai pendidik. Ayah merupakan panutan keluarganya, sehingga ayah juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Ayah juga bisa menjadi seorang guru yang mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya, mulai dari pendidikan hingga pelajaran kehidupan kepada keluarganya. Ayah sebagai pelindung. Ayah memiliki peran sebagai pelindung dari keluarganya. Ayah harus mampu melindungi keluarganya dari bahaya-bahaya yang ada di dunia luar, tak hanya dalam bentuk fisik maupun juga non-fisik. Ayah sebagai pencari nafkah. Ayah memiliki tugas memenuhi segala kebutuhan keluarganya, serta memberi rasa aman bagi anak dan istrinya, dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Peran ibu. Ibu berperan sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, di mana peran ibu sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu, ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Peran sebagai seorang ibu bukanlah hal yang mudah, karena ia harus melakukan banyak kewajiban tanpa mengenal lelah. Bagaimana ibu harus mengurus rumah dan anaknya bersamaan. Apalagi seorang ibu bekerja, yang dimana semua itu dilakukannya setiap hari, dari bangun pagi hingga tidur malam, yang sungguh luar biasa sekali. Karena itu, ibu harus dihormati oleh anak-anak maupun ayah kepala keluarga. Peran anak. Peran anak yaitu melakukan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Anak juga mempunyai peran sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orang tua. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua. Sebagai seorang anak, ia harus menjaga nama baik keluarga, tidak menjelek-jelekan orang tua, membantu orang tuanya, dan menjaga etika dimanapun ia berada. Berikutnya yaitu fungsi keluarga. 1. Sebagai fungsi keamanan, yaitu keluarga juga sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi anggota keluarganya, sehingga akan menimbulkan rasa aman dan tentram. Yang kedua, sebagai fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya, fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. 3. Sebagai fungsi cinta dan kasih sayang. Fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Yang keempat, sebagai fungsi perlindungan, yaitu keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram, serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Yang berikutnya, sebagai fungsi reproduksi, yaitu keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang. Selanjutnya, sebagai fungsi ekonomi,
Fungsi keluarga ini sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. Dan yang terakhir sebagai fungsi pembinaan lingkungan, yaitu keluarga dalam memberikan kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. Selanjutnya yaitu penerapan asuhan keperawatan terhadap keluarga. Keperawatan keluarga yang merupakan pelayanan holistik yang menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga. Keluarga adalah salah satu aspek terpenting dari perawatan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan entry point dalam upaya mencapai kesehatan masyarakat secara optimal. Keluarga juga disebut sebagai sistem sosial karena terdiri dari individu-individu yang bergabung dan berinteraksi secara teratur antara satu dengan yang lain yang diwujudkan dengan adanya saling ketergantungan dan berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga mempunyai anggota yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau sesama individu yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Yang terakhir, yaitu keluarga dalam bidang kesehatan. Adalah 1. Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan. Yang kedua, keluarga mampu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, keluarga mampu melakukan perawatan terhadap anggota keluarganya yang sakit. Yang keempat, keluarga mampu menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan. Dan yang terakhir, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang terdapat di lingkungan setempat. Baiklah, itulah materi dari kami, dan kami dapat menarik kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa keluarga adalah aspek terpenting dalam kehidupan setiap orang. Karena keluarga adalah wadah utama tempat kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tidak hanya di lingkungan keluarga itu sendiri, keluarga juga berperan penting dalam lingkungan masyarakat. Kekuatan dan ketahanan keluarga dapat menciptakan masyarakat yang kokoh terhadap tantangan perubahan sosial di masyarakat. Perawatan keluarga juga sangat penting untuk diketahui oleh setiap keluarga. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan barusan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.